Jadi sendiri saat ini per bulan Mei kemarin, kami sudah melakukan kepada 786 debitur dengan nilai restruct kurang lebih 196 miliar dengan konsentrasi terbesar di UMKM. Jadi dari 786 debitur, 773 debitur adalah di UMKM. UMKM ya, Dan mungkin sektornya sektor-sektor lebih dalam yang lagi apa Pak? Karena kita catat di sini sektor yang memang paling ya, cukup besar ada di pertanian begitu ya, kemudian juga masuk ke sektor consumer juga begitu ya. Nah ini seperti apa nih Pak? kalau di Jawa Timur sendiri di Bank Jatim sektor terbesar ada di perdagangan besar dan eceran. Jadi sektor yang paling tinggi diikuti sektor rumah tangga dan industri pengolahan. Jadi 3 sektor utama yang dilakukan restruct di UMKM di 3 sektor tersebut. Oke, baik. Ini kalau seandainya dilihat dari sisi resiko begitu, kalau dilihat dari per masing-masing sektor ini, sektor mana yang mungkin resiko dari sisi resikonya paling rendah? Karena kalau dilihat tadi kan perdagangan besar begitu ya untuk di daerah Ya. begitu ya, untuk beberapa sektor-sektor yang lain yang khususnya penyaluran kreditnya masih cukup tinggi nih, karena Bank Jatim sendiri juga menyasar sektor consumer dan juga pertanian. Ini mungkin dari sisi resiko tidak terlalu besar, dari sisi NPL maksud kami. Seperti apa, Pak? Betul. Jadi kalau di Bank Jatim sendiri, optimalisasinya di sektor consumer, kebetulan kami punya captive market di multiguna, di ASN maupun dari pemerintah daerah maupun provinsi. Kemudian juga ada pengembangan-pengembangan aplikasi untuk kredit kami. Jadi saat ini yang lebih diutamakan digitalisasi juga untuk membantu peningkatan ekspansi kami di kredit. Kemudian juga ada skim kredit multiguna atau EKMG. Jadi multiguna yang menggunakan online aplikasi ini yang kami kembangkan, kami promokan di bulan-bulan ini sampai beberapa bulan ke depan. Terus untuk strategi kredit yang retail juga, kami punya retail yang produktif, kami kembangkan terutama di sektor pertanian, ada beberapa kredit KKPA, koperasi maupun kredit kepada petani tebu maupun petani yang masih punya potensi. Kebetulan di Jawa Timur nih potensi di sektor pertanian masih cukup baik, sehingga ini kami akan lakukan penetrasi bisnis ke sana. Untuk yang korporasi kami lebih fokus untuk customer kami yang sudah ada, yang punya yang secara bisnis tidak terlalu terganggu, kami top up atau kami kembangkan untuk peningkatan ekspansi kreditnya. Untuk realisasinya sampai dengan bulan Mei ini sudah berapa persen nih Pak untuk penyaluran kredit sendiri dan juga target sampai dengan akhir tahun 2020 ini seperti apa? Karena kalau dilihat di sini sampai dengan April ini kan kalau untuk segmen kredit pertanian sudah sampai 33% ya, mungkin ada data terbaru begitu ya. Kemudian juga kalau dilihat dari UMKM sendiri juga sudah 20,4% nih. Kalau data terbaru nih dari sampai dengan bulan Mei dan target sampai dengan akhir tahun seperti apa Pak Ferdian? Jadi kalau secara overall kredit kami tumbuh kurang lebih hampir 13%, baik kredit UMKM, korporasi maupun di consumer. Dan harapannya sebagai penggerak utama kami di UMKM dan consumer sebagai penggerak utama. Untuk target kami memang saat ini masih target 14% sebelum revisi Renbis. Tapi setelah ada revisi Renbis mungkin ada penyesuaian karena kebetulan juga kami juga terdampak beberapa sektor terdampak terutama di pariwisata, perdagangan sehingga kami melakukan koreksi-koreksi terlebih dahulu maupun penyesuaian terlebih dahulu yang akan kami sampaikan mungkin di bulan Juli pada saat kami publikasi di kinerja Juni.